Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali lagi kita belajar dari rumah. Pelajaran kedua, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Materi pelajaran iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 1. Beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui ciptaannya. 2. Mengenal Allah melalui Al-Quran. Dan yang ketiga, mengenal Allah melalui Asma'ul Husna. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala artinya percaya kepada Allah sebagai Tuhan semesta alam. Lalu bagaimana kita mengenal Allah? Kita dapat mengenal Allah melalui alam semesta ciptaannya, melalui Al-Quran, dan melalui Asma'ul Husna. Beriman kepada Allah melalui ciptaannya. Adanya alam semesta termasuk bumi yang kita huni sekarang ini adalah bukti adanya Allah. Alam semesta ini berisi benda-benda. Di dalam pelajaran ilmu pengetahuan alam terdapat benda mati, benda yang tidak bisa bergerak, bertumbuh, berkembang, dan bernafas. Juga ada benda yang bisa bergerak, bertumbuh, berkembang, dan bernafas. Kesemua itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita simak pertanyaan seorang anak kepada ibunya. Bu, apa benar semua yang ada di alam ini buatan Allah? Oh iya, benar. Bukankah meja, lemari, pensil, baju, dan sepatu itu buatan manusia? Kamu betul anakku, kelihatannya kamu belum yakin. Kalau begitu, Ibu akan ceritakan bagaimana benda-benda itu adalah milik Allah. Dengarkan baik-baik anakku, meja itu buatan manusia. Meja terbuat dari pohon kayu. Kayu itu tumbuh di bumi. Yang menumbuhkan bukan manusia, melainkan Allah pemilik alam raya ini. Meskipun kita tidak melihat yang menumbuhkan pohon itu, tetapi semua orang pasti percaya bahwa yang menumbuhkannya adalah Allah. Oh begitu, sekarang aku sudah paham dan yakin Ibu. Jadi anakku, alam semesta ini tercipta bukan dengan sendirinya, melainkan karena diciptakan oleh Allah semata. Kita mengenal Allah yang kedua yaitu melalui Al-Quran. Mari kita baca Quran surah Al-An'am ayat 102. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil. Yang artinya, itulah Allah Tuhan kamu, tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia, Dialah pemelihara segala sesuatu. Anak-anak, ayat Al-Quran di atas mengenalkan kepada kita bahwa Allah adalah Tuhan kita satu-satunya. Dialah yang menciptakan dan memelihara segala sesuatu yang ada di dalam semesta ini. Jadi kita wajib menyembah hanya kepada Allah dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Cara yang ketiga mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna. Untuk saling mengenal biasanya melalui namanya. Demikian juga mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memiliki nama-nama yang baik atau dikenal dengan Asmaul Husna. Nama Allah itu banyak, tetapi yang diperkenalkan oleh Allah kepada manusia hanya 99 nama melalui perantara wahyu, yaitu Al-Quran. Anak-anakku semuanya, kita akan belajar 3 Asmaul Husna: Al-Basir, Al-Adlu, dan Al-Azim. Al-Basir yang artinya Allah Maha Melihat. Anak-anak, tahukah kamu bahwa semua perbuatan baik atau buruk pasti dilihat oleh Allah dengan sifat Al-Basirnya? Al-Basir berarti Allah Maha Melihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu melihat apa saja, sampai hal sekecil-kecilnya, tidak ada yang luput sedikit pun dari pandangannya. Ini kita bisa melihat ada 2 orang anak yang sedang menggunjing temannya. Akan tetapi temannya tersebut yakin, walaupun berbisik, Allah pasti tahu dan melihat kita. Jadi, kita tidak bisa bersembunyi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Adlu, Allah Maha Adil. Anak-anak, tahukah kalian arti Al-Adlu? Ya, benar. Artinya Allah yang Maha Adil. Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan semua manusia sama di hadapannya. Tidak ada yang ditinggikan hanya karena keturunan, kekayaan, atau jabatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan seseorang hanya karena ketakwaannya. Takwa artinya mengerjakan yang diperintahkan Allah dan menjauhi yang dilarangnya. Maka kita tidak boleh pilih-pilih teman ya. Jangan karena kaya, atau karena anaknya guru, atau karena anaknya lurah, kita hanya berteman dengan mereka. Kita harus berteman dengan semua orang. Yang ketiga, Al-Azim. Artinya Allah Maha Agung. Manusia pasti membutuhkan orang lain, sedangkan Allah tidak membutuhkan makhluknya. Oleh karena itu, Allah disebut Al-Azim. Hanya Allah yang Maha Agung yang tidak membutuhkan pertolongan. Dia yang memenuhi semua kebutuhan makhluknya. Manusia membutuhkan pertolongan Allah dan membutuhkan pertolongan orang lain. Manusia tidak bisa hidup sendirian. Dengan memahami sifat Allah Al-Azim, maka kita akan selalu mengagungkan tanda-tanda kebesarannya dengan cara melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Anak-anak, kita sudah belajar beriman kepada Allah, mengenal Allah melalui alam semesta ciptaannya, melalui Al-Quran, dan melalui Asmaul Husna. Setelah kita belajar, mari kita mengerjakan tugas. Tugas yang pertama, jelaskan pengertian beriman kepada Allah. Nomor 2, bagaimana kita mengenal Allah? Nomor 3, apa pengertian dari Asmaul Husna, Al-Basir, Al-Adlu, dan Al-Azim? Silahkan tulis di buku tulis kalian masing-masing. Mari kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan membaca doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.